Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah hanya memberikan ASI saja tanpa makanan atau minuman lain, termasuk air putih, sejak lahir hingga bayi berumur 6 bulan. Manfaat utama ASI eksklusif: 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi. 2. Membantu perkembangan otak dan kecerdasan bayi. 3. Mencegah penyakit dan mengurangi risiko alergi. 4. Memperkuat hubungan ikatan antara ibu dan anak. Kandungan gizi ASI. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Di antaranya ada protein yang mudah dicerna dan mengandung asam amino esensial. Lalu ada lemak yang mengandung omega 3 untuk perkembangan otak. Lalu ada karbohidrat yang mengandung laktosa sebagai sumber energi dan mendukung bakteri baik di usus. Rekomendasi WHO untuk pemberian ASI. Yang pertama ada inisiasi menyusui dini atau IMD. Dilakukan dalam 1 jam pertama setelah lahir. Manfaatnya yaitu ada kolostrum sebagai imunisasi pertama yang merangsang produksi ASI dan memperkuat ikatan antara ibu dan bayi. Yang kedua, ASI eksklusif usia 0-6 bulan, yaitu hanya ASI tanpa tambahan apapun seperti susu formula maupun air putih. Alasannya, karena ASI sudah memenuhi semua kebutuhan cairan dan nutrisi bayi. Yang ketiga, ada MPASI dan ASI hingga 2 tahun atau lebih. MPASI dimulai tepat di usia 6 bulan. ASI tetaplah sumber nutrisi utama yang penting selama tahun kedua. Yang keempat, ada menyusui sesuai permintaan atau on demand, yaitu menyusu kapanpun bayi mau di waktu siang dan malam. Manfaatnya yaitu memastikan pasokan ASI lancar dan bayi mendapatkan ASI yang kaya lemak. Mitos dan fakta seputar ASI. Mitos yang pertama ada kolostrum tidak baik untuk bayi. Faktanya, kolostrum adalah cairan emas yang kaya antibodi dan nutrisi yang penting untuk bayi. Mitos yang kedua, bayi butuh tambahan air putih. Faktanya, ASI eksklusif sudah cukup memenuhi semua kebutuhan cairan bayi. Mitos yang ketiga, ibu sakit harus berhenti menyusui. Faktanya, justru antibodi dari ibu akan melindungi bayi melalui ASI. Mitos yang keempat, ukuran payudara menentukan banyaknya ASI. Faktanya, produksi ASI ditentukan oleh frekuensi menyusui, bukan ukuran payudara. Apa itu MPASI? MPASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan mulai usia 6 bulan. Mengapa 6 bulan? Karena ASI saja sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, yang hanya 60-70%. Tujuan melengkapi kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang bayi. Yang kedua, melatih kemampuan mengunyah, menelan, dan motorik bayi. Yang ketiga, membentuk kebiasaan makan yang sehat. Prinsip dasar dan hal yang perlu dihindari. Prinsip pemberian, yaitu tepat waktu mulai di usia 6 bulan. Yang kedua, adekuat, yaitu memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi. Yang ketiga, aman dan higienis, yaitu cara penyimpanan, persiapan, dan pemberian yang bersih. Hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, makanan keras atau besar. Risiko tersedak oleh bayi. Yang kedua, gula dan garam tambahan. Tahapan tekstur MPASI berdasarkan usia. Yang pertama, usia 6 bulan dengan tekstur bubur halus atau bubur saring dengan contoh bubur susu tepung beras. Yang kedua, usia 7-9 bulan dengan tekstur bubur kental atau makanan lumat
teksturnya lebih kasar dan tidak disaring. Contohnya, bubur nasi tim saring kasar dan kentang tumbuk. Yang ketiga ada usia 9-12 bulan dengan tekstur makanan cincang dan finger food dengan potongan kecil yang mudah digenggam. Contohnya, nasi tim, potongan brokoli rebus, dan buah alpukat. Yang keempat ada usia 12-24 bulan dengan tekstur makanan keluarga. Teksturnya disesuaikan dengan kemampuan bayi, hindari bumbu penyedap. Komposisi gizi seimbang MPASI. Setiap porsi makan utama usahakan mengandung yang pertama sumber karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, dan ubi. Yang kedua sumber protein hewani. Contohnya ikan, ayam, roti, dan daging. Yang ketiga sumber protein nabati. Contohnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang keempat sumber sayur dan buah. Contohnya wortel, brokoli, dan pepaya. Yang kelima, tambahan lemak. Contohnya minyak untuk penyerapan vitamin dan energi. Frekuensi dan porsi MPASI. Yang pertama, usia 6-8 bulan dengan frekuensi 2-3 kali makan utama, porsi 2-3 sendok makan, dan tekstur halus. Yang kedua, usia 9-11 bulan dengan frekuensi 3-4 kali makan utama, 1-2 kali cemilan, porsinya setengah mangkuk atau 250 ml dengan tekstur lumat atau cincang halus. Yang ketiga, usia 12-24 bulan dengan frekuensi 3-4 kali makan utama, 1-2 kali camilan, porsi disesuaikan dengan nafsu makan bayi dan tekstur makanan keluarga. Tips sukses pemberian MPASI. Ciptakan suasana menyenangkan dengan hindari distraksi dari TV maupun handphone. Lalu bersabar dan jangan memaksa. Biarkan bayi bereksplorasi bahkan jika berantakan. Lalu perkenalkan berbagai rasa dan tekstur kepada bayi secara bertahap. Latih kemandirian bayi dengan beri kesempatan memegang sendok atau finger food. Dan terakhir, selalu perhatikan kebersihan dalam menyiapkan dan menyimpan makanan.